Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal, episode 72. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, wanita berjubah putih tetap tenang meskipun pertempuran semakin intens. Dengan gesit, dia menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi diri dari serangan pria tua yang terus berusaha meraih pedang surgawi. Namun, saat wanita itu mengungkapkan perasaan tulusnya tentang Zoe, jiwa yang melindunginya selama 2000 tahun, auranya semakin melemah. Dalam keheningan, dia menerima takdirnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ketika bola emas dari pedang terakhir menyatu dengan naga emas, senyum kebahagiaan muncul di wajah wanita itu. Namun, saat tubuhnya mulai jatuh, Zoe memanggil namanya dengan kesedihan yang mendalam. Tubuh wanita itu terlepas dari pelukannya, meninggalkan Zoe dan perisainya yang hancur. Pria tua itu yang kini mengincar pedang lainnya melihat Zoe dengan ketakutan yang jelas di matanya. Wang Lin yang menyaksikan kejadian itu merasakan kesedihan yang mendalam menyaksikan tragedi yang terjadi di hadapannya. Di episode selanjutnya, Wang Lin mulai memahami bahwa hidup dan mati bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan siklus yang saling terhubung. Pengalaman yang ia saksikan seperti kehancuran aliansi 4 sekte dan perubahan nasib akibat kematian membuatnya sadar bahwa konsep tersebut lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ia menyadari bagaimana kematian Zoe membawa kehidupan bagi Ting Er, dan sebaliknya kematian Ting Er menghidupkan kembali Zoe. Kesadaran ini membawa Wang Lin pada pencerahan baru dalam perjalanan kultivasinya. Sementara itu, Lin Tianhou bergerak cepat menuju tubuh wanita yang jatuh untuk merebut 2 pedang surgawi yang terjatuh. Namun, Zoe diliputi emosi meledak dalam kekuatan dahsyat. Cahaya keemasan melingkupi tubuhnya menciptakan aura mengancam yang membuat langit gelap dan bumi bergetar. Melihat ancaman itu, Lin Tianhou memilih mundur. Namun, pedang Zoe terbang mengejarnya, memaksanya melarikan diri melalui celah ruang yang terbuka. Zoe yang dipenuhi amarah mengejarnya tanpa ragu. Di sisi lain, saat tubuh wanita hampir menyentuh tanah, 2 pedang surgawi yang berkilau terbang menuju Wang Lin. Terkejut, Wang Lin segera mengeluarkan pagodanya untuk melindungi diri. Pemandangan ini menarik perhatian banyak pembudidaya yang dipenuhi keserakahan, termasuk Cihu. Ketegangan memuncak ketika para pembudidaya mulai berdebat untuk menguasai pedang surgawi. Bahkan, beberapa sekte besar menawarkan perlindungan dengan maksud tersembunyi untuk memiliki pedang tersebut. Dikelilingi lebih dari 100 pembudidaya kuat, Wang Lin menyadari bahwa ia tak bisa mundur. Dengan kekuatan penuh, ia mengaktifkan domain yang mencerminkan pemahamannya tentang hidup dan mati. Salah satu pria tua meremehkannya segera menyadari betapa dalamnya kekuatan Wang Lin. Saat Wang Lin mengajukan pertanyaan mendalam tentang kehidupan, domain hitam putih muncul di belakangnya, menggambarkan siklus kehidupan dan kematian yang menakutkan. Pria tua itu tak mampu bertahan dan tubuhnya hancur, meninggalkan Wang Lin berdiri dengan kekuatan yang membuat seluruh pembudidaya terdiam dalam ketakutan. Peti mati besar berwarna ungu jatuh dari angkasa, mendarat di depan Wang Lin dengan ledakan besar yang mengguncang tanah. Dari dalam peti itu muncul seorang pria tua, duduk tenang dengan tatapan yang tajam. Dia menatap Wang Lin, menanyakan apakah Wang Lin tahu siapa dirinya. Wang Lin tersenyum tenang dan menjawab bahwa dia sudah tahu, karena pria tua itu telah lama mengawasinya. Kegelisahan menyelimuti para pembudidaya di sekitar mereka, terutama setelah mendengar nama sekte mayat yang disebut salah satu dari mereka. Pria tua itu menunjukkan kekuatannya dengan mudah mengusir beberapa pembudidaya yang mendekat. Dengan nada sinis, dia menawarkan kesepakatan kepada Wang Lin untuk membantunya membunuh para pembudidaya lain dengan imbalan kebebasan selama 1000 tahun.
Namun, Wang Lin dengan tegas menolak tawaran itu, menertawakan keangkuhan pria tua tersebut. Tersulut amarah, pria tua itu mulai menyerang para pembudidaya di sekitarnya, menciptakan kekacauan dan pembantaian yang mengerikan. Wang Lin tetap tenang, hanya menyaksikan tanpa emosi saat pria tua itu kembali dengan aura pembunuh yang semakin mencekam. Sebelum pergi, pria tua itu memberikan sepotong batu giok kepada Wang Lin, mengingatkan agar dia tetap hidup untuk melindungi dirinya selama 1000 tahun ke depan. Tanpa banyak bicara, Wang Lin mengangguk dan memanggil kompas bintang untuk melanjutkan perjalanan menuju pusaran besar. Cihu yang menyertai Wang Lin merasa berutang budi atas bantuan yang pernah diterima, meski jarak di antara mereka semakin jauh. Wang Lin hanya tersenyum samar, memahami perasaan Cihu tanpa perlu banyak kata. Di sepanjang perjalanan, rumor tentang pertempuran antara Cheng Niu dan kupu-kupu merah mulai menyebar luas. Nama Cheng Niu yang sebelumnya tidak dikenal kini menjadi pembicaraan hangat, terutama setelah insiden di konferensi negara budidaya di mana kupu-kupu merah kehilangan lengannya. Identitas Cheng Niu menjadi misteri dengan banyak klaim yang menyebutkan bahwa dia berasal dari keluarga Cheng di Suzaku. Meski keluarga itu sendiri membantahnya. Penasaran, para pembudidaya mulai menggali lebih jauh tentang kekuatannya yang luar biasa. Di tempat lain, dua sosok terbang di bawah langit yang diguyur hujan deras, membahas kekuatan Cheng Niu. Gadis muda di antara mereka bertanya apakah dia telah mencapai transformasi jiwa. Tetapi pria tua yang bersamanya menebak bahwa Cheng Niu kemungkinan masih berada di tahap akhir formasi jiwa. Tiba-tiba, pusaran raksasa muncul di langit, menyelimuti mereka dengan aura menakutkan, seolah menjadi tanda babak baru dalam kisah Wang Lin dan Cheng Niu pun dimulai. Petir mengamuk dari pusaran langit, melesat bagaikan ular perak yang menyambar ke segala arah. Seorang pria tua yang menyaksikan fenomena ini bergegas membentuk segel pertahanan dengan cermin segi 8. Namun, cermin itu retak dan hancur dengan sekejap. Menyadari situasi semakin berbahaya, ia mendorong muridnya menjauh, berusaha melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Namun, di tengah ketegangan itu, kilatan petir tiba-tiba berhenti, berkumpul menjadi bola cahaya terang. Dari dalam bola tersebut, seorang pemuda berpakaian putih muncul, membuat pria tua dan muridnya terdiam dalam keterkejutan. Pemuda itu adalah Wang Lin, yang dengan tenang melangkah keluar dari bola cahaya dan menghirup nafas dalam-dalam sebelum menatap pria tua dan gadis di depannya. Dengan senyum tipis, ia menyatakan dengan penuh keyakinan, "Planet Suzaku, aku kembali." Suaranya penuh dengan ketenangan dan kekuatan, membuat suasana semakin tegang. Wang Lin bertanya apakah ada peristiwa besar yang terjadi di Suzaku akhir-akhir ini. Pria tua yang ketakutan menjawab dengan sopan. Namun, gadis muda di sisinya memotong, menyebut nama Cheng Niu yang berhasil melukai kupu-kupu merah dalam pertempuran sengit. Mendengar nama itu, Wang Lin sempat terkejut, namun segera tersenyum samar, seolah telah menduga hal tersebut. Ia menanyakan lebih lanjut tentang Cheng Niu, namun pria tua itu dengan hati-hati menjelaskan bahwa tidak ada perintah dari Suzaku untuk menangkapnya. Wang Lin hanya tertawa kecil, menganggap hal itu menarik, lalu tanpa banyak bicara melemparkan sebuah botol pil kepada gadis muda tersebut. "Kau jujur dan pintar, ini hadiah untukmu. Pil ini akan membantumu mencapai tahap core formation." Gadis itu terpaku, sedangkan pria tua yang melihat botol tersebut segera mengenali pil itu sebagai pil bumi yang hancur, benda langka yang sangat berharga. Setelah memberikan pil itu, Wang Lin menghilang dengan cepat bersama pusaran cahaya yang memudar. Hujan terus menurun, meninggalkan keheningan yang penuh dengan ketegangan di tempat itu. Pria tua tersebut masih tertegun, menyadari bahwa sosok yang baru saja ia temui bukanlah kultivator biasa, melainkan seorang dengan kekuatan luar biasa yang mampu mengubah takdir dengan satu gerakan. Sementara itu, Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju negara Chu. Sepanjang perjalanan, ia merenungkan berbagai hal, mulai dari musuh yang harus dihadapinya, hingga ancaman dari Tasen yang berasal dari tanah dewa kuno. Kesadaran akan banyaknya tantangan yang menanti membuatnya semakin bertekad untuk memperkuat diri. Sesampainya di Chu,
Ia berencana mendalami pengetahuan tentang topi jerami miliknya yang memperkuat bendera pembatasan yang ia dapatkan dari pedang harta karun sebagai persiapan menghadapi bahaya yang mungkin datang kapan saja. Wang Lin merasakan sensasi yang mirip dengan saat ia dipindahkan ke alam surgawi. Namun, perasaan itu hanya berlangsung sejenak. Ia tiba di dalam sebuah arai transfer kuno yang terletak sangat jauh, hingga jaraknya mencapai ratusan ribu kilometer. Ia menyebarkan akal ilahi untuk memeriksa sekeliling. Namun, meskipun kekuatan mentalnya sangat besar, ia tidak bisa menahan rasa ketakutan yang melandanya. Lokasi ini hanya berjarak 800 ribu kilometer dari Laut Setan. Dalam satu kali transfer, ia melihat beberapa arai kuno dan menghitung bahwa jaraknya mungkin telah mencapai jutaan kilometer. Perjalanan yang biasanya memakan waktu sebulan kini berlalu dalam sekejap, membuat Wang Lin terperangah. Ia menatap giok langit di tangannya. Giok tersebut kini tidak lagi putih bersih, melainkan mulai memudar dengan sedikit abu-abu, kehilangan sekitar 10% dari energi spiritualnya. Mengingat peta yang muncul saat mengaktifkan arai transfer, ia akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Giok langit ini bukan hanya untuk membuka satu lokasi saja, tetapi dapat membuka semua arai transfer yang terhubung. Namun, tiap kali transfer, ia kehilangan energi spiritual dalam jumlah besar. Wang Lin sadar bahwa ia tidak boleh membuang giok langit sembarangan. Ini bukanlah sekadar transfer biasa, tetapi pemborosan energi spiritual yang berharga, sesuatu yang hanya sedikit pembudidaya yang berani melakukan ini. Dalam perjalanannya, Wang Lin menyentuh perangkap binatang yang terikat di pergelangan tangannya. Sebuah kodok guntur yang terluka parah selama pertarungan sebelumnya masih terperangkap di dalamnya. Meskipun kondisinya semakin memburuk, Wang Lin terus memberikan energi spiritual agar kodok tersebut tetap hidup. Ia berpikir apakah Wan Er yang kini berada di Chu bisa menyembuhkan kodok guntur itu setelah ia kembali. Baginya, kodok ini adalah tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Di Sekte Awan Langit, Li Muan duduk di halaman timur, memainkan sitar dengan jemari seperti batu giok mengalirkan melodi indah. Namun, musik itu terasa penuh kesedihan. Dalam 100 tahun terakhir, banyak waktu berlalu dengan cepat bagi Wang Lin, tetapi bagi Li Muan, itu terasa sangat lama. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, tubuhnya semakin melemah. Dalam 10 tahun terakhir, meskipun ia telah menerima embun dari surga, ia belum mampu menembus tahap jiwa baru lahir. Li Muan merasa bahwa ia semakin mendekati ajalnya. Sementara Li Muan terus memainkan sitar, ia teringat akan Wang Lin dan bertanya-tanya di mana ia berada. Pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang mereka bersama. Namun, kesedihan semakin dalam menghujam hatinya. Ia tahu bahwa saat Wang Lin kembali, mereka mungkin akan dipisahkan oleh kematian. Dua air mata jatuh di pipinya, menandakan betapa besar kerinduannya. Di luar halaman, dua pria tua dengan rambut putih berdiri, berbicara dengan nada penuh keprihatinan. Mereka membicarakan kegagalan Sekte Awan Langit dalam mencapai tahap Nascensol, serta ancaman yang datang dari seorang pembudidaya asing yang menghancurkan sekte-sekte terkuat. Mereka tahu bahwa masa depan sekte mereka sudah suram. Sementara itu, Li Muan mendengarkan dengan seksama dan bertanya tentang keadaan penatua Gongsun yang pergi mencari pembudidaya asing. Namun, kabar yang ia terima jauh dari baik. Li Muan tahu bahwa ia tidak bisa berharap banyak dari bantuan luar, karena klan setan raksasa yang seharusnya bisa membantu justru lebih tertarik pada alkimia daripada keselamatan sekte mereka. Dengan tubuh yang semakin melemah, Li Muan berbicara dengan rendah hati kepada dua pria tua itu. Ia memberitahu mereka bahwa setelah menyelesaikan urusannya, ia akan memberikan kembali darah esensi jiwa mereka. Tetapi mereka harus melarikan diri. Liu Fei dan Song Qing merasa terhantam oleh kata-kata Li Muan, tetapi mereka tahu bahwa saat-saat terakhir mereka bersama sudah dekat.
Ketika musik sitar berhenti, Limuan mengeluarkan pernyataan penuh kesedihan. Ia memandang langit dan membayangkan Wang Lin, berharap suatu hari mereka akan bertemu lagi. Di saat yang sama, makhluk kecil terbang keluar dari alisnya dan mendarat di sitar. Limuan menyentuhnya dengan lembut, bertanya-tanya di mana tuannya berada. Sementara itu, Wang Lin terus melanjutkan perjalanannya, merasakan getaran yang tidak biasa di hatinya. Meski ia merasa tenang, ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Ia memandang Laut Setan dan tersenyum tipis, bertekad untuk membeli sesuatu untuk Wan yang telah lama ia rindukan. Wang Lin bergerak cepat menembus perjalanan menuju Laut Setan. Dalam perjalanan tersebut, ia tidak memperlambat langkahnya. Meskipun sudah melewati beberapa arai transfer yang membawanya ke lokasi yang jauh, dalam waktu singkat ia telah sampai 10.000 km dari kota terdekat. Sebuah kota besar yang dikenal dengan nama Devil Rebel, salah satu dari 10 kota utama di Laut Setan. Kota ini berada di peringkat ketiga dari keseluruhan kota utama tersebut dan jauh lebih besar dibandingkan kota-kota yang pernah dikunjungi Wang Lin sebelumnya. Meskipun Wang Lin sudah memiliki beberapa informasi tentang kota ini, sebagian besar informasi tersebut berasal dari waktu sebelum Laut Setan diserang. Kini, banyak kekuatan baru yang bercampur, membuat situasi politik di kota ini sulit dipahami. Namun, tujuan Wang Lin ke kota ini bukan untuk terlibat dalam masalah politik, melainkan untuk membeli hadiah bagi Limuan. Dengan beberapa batu roh berkualitas rendah di tangan, Wang Lin memasuki kota Devil Rebel. Di dalam kota yang penuh dengan pembudidaya, suasana terasa sangat ramai. Wang Lin mengenakan topi jerami dan memandang sekitar dengan senyum kecil. Ia kemudian melihat sebuah bangunan berlantai 5 yang menarik perhatiannya, dengan tulisan Treasure Refining Pavilion yang terpampang jelas di atasnya. Setelah sedikit berpikir, ia memutuskan untuk mendekati pavilion tersebut. Pria paruh baya tersebut membuka kotak-kotak itu dan menjelaskan bahwa 2 resep berasal dari Sekte Langit Awan Chu. Sementara satu lagi berasal dari Sekte Akhir Dunia. Masing-masing resep disertai dengan batu giok yang mengandung efek dari pil tersebut. Wang Lin memeriksa batu giok itu dengan cermat, kemudian beralih ke resep dari Akhir Sekte Dunia yang menarik perhatiannya lebih lama. Setelah merenung, ia mengungkapkan keinginannya untuk membeli resep pil kembali ke asal dari Sekte Akhir Dunia dan bertanya apakah mereka juga memiliki resep pil peringkat 6. Pria paruh baya itu ragu sejenak, memandang ke arah pria tua itu yang mengangguk. Ia menjelaskan bahwa pil peringkat 6 sangat langka dan hanya akan dilelang setiap 10 tahun sekali di Laut Setan. Wang Lin menyarankan untuk menunggu 2 bulan lagi. Namun akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pencarian pil peringkat 6 tersebut. Ia bertanya tentang harga resep pil peringkat 5 yang ditawarkan, dan pria paruh baya menyarankan agar ia membayar dengan batu roh. Namun, saat mendengar harga yang ditawarkan, Wang Lin merasa tidak puas. Ia berdiri dan tanpa ragu melemparkan sebuah barang dari tasnya. Ketika pria paruh baya itu melihat barang yang dilemparkan, ia langsung terkejut. Wang Lin hanya melemparkan setengah dari batu roh berkualitas tinggi. Namun, hal itu cukup untuk menebus resep pil peringkat 5. Reaksi pria paruh baya itu sangat jelas, tubuhnya bergetar karena terkejut. Beberapa hari kemudian, Wang Lin melanjutkan perjalanannya ke perbatasan Chu dan Laut Setan dengan bantuan arai transfer kuno. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil mengumpulkan total 8 resep pil peringkat 8. Setelah memasuki Chu, ia melepas topi jerami dan mengungkapkan identitasnya. Namun, begitu ia tiba, ekspresinya berubah tajam ketika melihat ke arah Sekte Awan Langit. Dengan dingin, ia berkata, dia sedang mencari mati, dan dengan cepat menghilang. Di sisi lain, Zhang Bai, seorang jenius dari Sekte Setan Puli, sedang menyiapkan rencananya setelah berulang kali mengkhianati sektenya dan menjadi buronan. Ia berhasil melarikan diri dan hidup bertahan di Lembah 9 Hantu Desolate. Berabad-abad kemudian, Zhang Bai muncul kembali dengan kekuatan yang lebih besar.
menguasai berbagai teknik dan serangga beracun. Dikenal karena kejamnya, ia memusnahkan sekte-sekte yang dilaluinya untuk memberi makan serangga-serangganya yang berkembang biak. Zhang Bai kini tengah menuju sekte awan langit dengan niat untuk menghancurkannya. Ia bertekad untuk merebut pil-pil alkimia yang dimiliki oleh sekte itu. Dengan pasukan serangga di bawah kendalinya, ia merencanakan serangan besar, mengancam akan menghancurkan seluruh negara Chu. Bagi Zhang Bai, ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga untuk melanjutkan ambisinya dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Sobat spoiler, inilah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 72. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata atau istilah, serta kekurangan dan kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.